Oke gengs, waktu ya bacaan curhat kalian. Nih boleh nggak aku juga pengen dikasih saran sedikit cerita. Aku ini istri kedua dan aku menikah dengan suami secara baik-baik. Anak dan istri pertama tahu, alhamdulillah kami tidak pernah ribut. Singkat cerita, aku sekarang sudah punya 2 anak dan sekarang aku memutuskan untuk berpisah dari suamiku karena ngerasa dia punya wanita lain. Aku selama ini tidak pernah mencari tahu karena buatku akan sakit sendiri. Tapi nggak tahu ya, seperti selalu dikasih petunjuk buat melihat sesuatu. Tapi suamiku tidak mau berpisah dariku dan sampai detik ini kebutuhanku masih dipenuhi walaupun sudah jarang pulang. Apa ya Mi yang harus aku lakukan? Terima kasih Mimi. Oke ya, dari cerita ini kita belajar kalau kamu adalah seorang selingkuhan harus berhati-hati karena suatu hari nanti sangat besar kemungkinan kamu akan menjadi selingkuhan yang diselingkuhin. Ini nggak mengagetkan ya, ini bukan sesuatu yang kayaknya jarang terjadi. Ini umum ya, ini umum terjadi sama lontong sayur basi benyek ya, sama biawak pucet, sama komodo pincang. Emang begini ya. Sayang ya, meskipun rasanya pada saat lagi selingkuh tuh kayaknya gue sama dia tuh dijodohkan sama semesta. Pokoknya dilahirkan untuk akhirnya bersama-sama. Gue tuh yakin ya dia cinta dalam hidup gue adalah cinta dalam hidup dia. Ini berasa banget nih, berasa banget. Gue ngerti banget rasanya tuh kayak begitu dalamnya cinta kita nih sebagai selingkuhan dengan dia laki orangnya. Tapi boleh lu berpikir ya, dia aja yang menikah dengan perempuan itu karena pilihannya, karena dia sangat mencintai dan memilih perempuan itu untuk menjadi ibu dari anak-anaknya, untuk menjadi seseorang yang akan menemani dia sampai mati. Kan awalnya dia niatnya begitu ya, dia milih tuh perempuan karena di hatinya bilang nih, dia adalah jodoh takdir hidup gue. Kan itu yang dirasain ya ke istri pertamanya. Sayang tuh rasanya yang udah begitu aja tetap diselingkuhin. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu akan masuk fase yang namanya tahun ke-10, ke-11 ya, ke-12, ke-13, yang dimana kebosanan itu pasti mulai melanda. Nah kalau dasarnya itu laki-laki lontong sayur basi benyek komodo pucet, jawaban dari kebosanan dia, dari genjotan yang begitu-begitu aja sama bininya adalah selingkuh. Nah tipe laki yang udah selalu menjadikan selingkuh sebagai solusi dari kebosanan genjotan, maka akan selalu memiliki solusi yang sama setiap genjotan-genjotan berikutnya juga sudah mulai merasa membosankan. Ngerti gak? Paham gak ya? Jadi lu yang namanya istri kedua, istri ketiga, lu jangan seneng karena lu udah berhasil dikawinin sama dia. Lu jangan terlalu seneng dulu, lu tinggal siap-siap ntar ada gilirannya ya, tunggu dia bosannya aja. Tapi kalau sekarang lu udah jadi istrinya ya, udah sah, udah sampai punya anak, secara agama itu udah diakuin. Jadi udah ya Neng, nggak apa-apa, ini emang nasib lu, masih ada kesempatan untuk bertobat jadi manusia dan perempuan yang lebih baik. Intinya kalau kata Mimi jangan lupa, kalau lu emang mau cerai siapin dulu tabungan, duit, masa depan anak-anak udah beres dulu, lu udah punya kerjaan, udah punya usaha, pokoknya udah mandiri ya, baru lu cerai, jangan konyol. Kalau lu belum ada apa-apa, belum ada persiapan apa-apa, kesian anak-anak lu, ntar kesian ya. Lu hidup jangan kebangetan ngikutin perasaan lu terus. Dulu lu ngikutin perasaan banget, nggak sanggup kehilangan dia, lu mau kawin jadi selingkuhan. Ya itu udah awal kesalahan dalam hidup lu tuh. Lu harus belajar, nggak semua harus ngikutin perasaan sayang. Sekarang kita udah jadi ibu, waktunya kita mikirin masa depan anak. Ya jadi kalau lu udah yakin semua kebutuhan anak-anak udah beres, baru lu ambil tindakan. Oke sayang?